warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari Desa Kelampa. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami di sini nanti yang melakukan pemaparan ada dua, yaitu saya selaku pembicara pertama yaitu Nurjana Supriyani, dan nanti rekan saya pembicara kedua yaitu Saudari Yuli Mega Puspita. Baik, adapun di sini yang permasalahan kami yaitu pernikahan dini. Kemudian Adapun sumber masalahnya ada beberapa yang kami tulis di sini. Yang pertama yaitu terjadinya pergaulan bebas. Yang kedua, kebiasaan buruk. Kemudian yang ketiga, broken home. Yang keempat, kurangnya parenting, sex education ataupun pendidikan kelaminnya oleh orang tua dan orang dewasa. Kemudian adapun tantangan dan hambatan. Yang pertama dari faktor keluarga yaitu kurangnya pengetahuan orang tua terkait pergaulan bebas. Yang kedua, kurangnya pengontrolan orang tua terhadap aktivitas media sosial anak yang dikarenakan ketidaktahuan orang tua terhadap kemajuan zaman dan teknologi. Kemudian yang ketiga, kurang tahunya orang tua terhadap pergaulan anak dan masa bodohnya orang tua dan keluarga atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Ega. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri pertama atas kesempatannya. Jadi menurut saya ini adalah kasus yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait pernikahan dini, di mana pernikahan dini ini adalah kasus yang memang sangat memutasi perempuan. Jadi dengan adanya pernikahan dini, perempuan-perempuan dengan umur remaja dipaksa untuk menikah dan harus memutuskan pendidikan dan juga impian-impian mereka. Saya akan membahas terkait soal 4 solusi. Jadi di sini kami menawarkan solusi yang pertama, melakukan mediasi terbuka pada orang tua oleh pemerintah setempat. Jadi mediasi terbuka ini ceritanya diadakan apabila hasil dari poskamling yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi terdapat beberapa anak yang memang pergaulannya di atas jam rata-rata, mungkin dari di atas jam 10 malam. Mungkin ini adalah hal yang biasa ya di desa kakak-kakak sekalian. Jadi kenapa mediasi terbuka? Jadi itu untuk memanggil orang tua tadi yang memiliki anak yang pergaulannya di atas jam rata-rata untuk diberikan parenting atau pemberitahuan bahwa anak itu boleh bergaul sampai jam segini dengan lawan jenis itu sampai jam segini dan tempatnya harus seperti ini. Jadi itu untuk menghindari adanya seks bebas. Yang kedua, mengaktifkan kembali poskamling desa. Yang ketiga, pemanfaatan rumah Quran dan majelis taklim serta kegiatan keagamaan lainnya. Ini saya rasa sangat bermanfaat ya. Jadi memang perempuan itu, Allah saja pernah berkata bahwa perempuan itu hanya lupa satu hal. Yang kurang dari perempuan itu hanya satu hal. Mereka lupa betapa berharganya mereka. Wanita itu kuat sama seperti laki-laki, tapi mereka lupa betapa berharganya perempuan. Jadi dengan mengarahkan mereka ke rumah Quran dan rumah pendidikan agama, setidaknya kita sudah parenting agamanya mereka agar tahu bahwa posisi wanita itu di mana, perempuan itu di mana. Kemudian yang kelima, kehadiran remaja masjid. Mungkin di desa kakak-kakak sudah terbiasa dengan remaja masjid ya. Tapi yang kita lihat banyak sekali laki-laki yang malah aktif di sana. Iya. Kemudian yang kelima, langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama di sini ada faktor keluarga, yaitu memperbaiki pola asuh anak. Memperbaiki pola asuh anak. Jadi pola asuh ini kita mulai dari sejak dini. Termasuk yang dipaparkan pertama tadi ada sex education. Kita harus memberikan pemahaman seks terhadap anak. Ini bagian ini boleh disentuh tapi oleh orang-orang ini saja. Bagian ini tidak boleh disentuh. Yang boleh menyentuhnya hanya orang-orang
saja. Itu kita berikan pemahaman sejak mereka sudah mulai umur 3 tahun ke atas, sudah mereka mulai memulai memahami apa yang kita bicarakan. Jadi kalau mereka sudah tersentuh oleh orang-orang di luar rumah itu, maka kebiasaan pergaulan bebas atau seks bebas itu akan mereka terbiasa di luar. Jadi parenting itu harus kita biasakan di rumah dulu. Kemudian melakukan komunikasi aktif 2 arah terhadap anak. Jadi ibu-ibu jangan lupa kalau pagi-pagi atau anaknya pulang sekolah, tanyakan bagaimana keadaannya, apa saja yang dilakukan, hari-hari bagaimana, apakah kamu merasa gembira, sedih, dan sebagainya. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan keluarga. Ini nih, ketika para acara keluarga yang besar, kita sering memberikan, mau minta HP aja tak angkat, katanya. Kita memberikan mereka handphone, tapi kita tidak melibatkan bahwa anak itu harus misalnya kayak di